Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, anak-anak semuanya, sebelum saya memulai memberikan materi tentang pelajaran akidah akhlak ini, terlebih dahulu saya mohon kepada anak semuanya untuk mempersiapkan kitabnya. Silakan kitab akidah akhlaknya dikeluarkan. Nah, kalau sudah dikeluarkan kitab akidah akhlaknya, coba kalian buka di halaman 5. Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah ta'awud. Nah, anak-anak semuanya, kalian pada waktu di kelas 1 sudah belajar akidah akhlak sama Bu Eli, ya. Di waktu kalian kelas 1, kalian sudah pernah belajar tentang kalimat thayyibah. Ya. Masih ingat anak-anak apa itu kalimat thayyibah? Nah, untuk mengingat kembali pelajaran di kelas 1, mari kita mengingatkan kembali. Mari kita belajar kembali supaya pelajaran di kelas 1 masih teringat. Saya mengingatkan kembali apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Contoh kalimat thayyibah itu bermacam-macam. Ada tasbih, takbir, tahlil, ta'awud, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 2, di awal semester yang pertama ini, kalian akan belajar tentang kalimat thayyibah ta'awud. Apa artinya kalimat ta'awud? Arti dari kalimat ta'awud yaitu kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah. Ya, saya ulangi, kalimat ta'awud artinya kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari apa? Dari godaan setan. Kalimat ta'awud bisa juga disebut dengan kalimat isti'adah. Ya, saya ulangi, kalimat ta'awud bisa juga disebut dengan kalimat isti'adzah. Bagaimana Pak bunyi kalimat ta'awud? Bunyi kalimat ta'awud seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa kita mohon kepada Allah supaya tidak bisa digoda oleh setan. Karena apa? Tugas setan yang paling utama yaitu menggoda manusia. Setan ini ya sudah ditempatkan oleh Allah di neraka. Kenapa kok ditempatkan di neraka? Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pada waktu semua makhluknya Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud. Tapi setan tidak mau. Setan merasa dirinya paling mulia dibandingkan dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Sehingga setan tidak mau sujud. Nah, karena tidak mau sujud pada Nabi Adam, akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari surga. Dan oleh Allah nanti pada waktu di akhirat
akan ditempatkan di neraka. Karena setan oleh Allah ditempatkan di neraka, otomatis dia tidak mau sendirian. Dia berusaha mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya setan minta kepada Allah, "Wahai Allah, saya tidak apa-apa masuk neraka. Tapi saya punya syarat." Apa itu? Saya minta 2 hal saja. Yang pertama, tolong saya dikasih umur yang panjang. Sampai hari kiamat. Tidak mati-mati, tidak meninggal-meninggal. Baru nanti kalau sudah hari kiamat, baru mati atau meninggal. Itu syarat yang pertama. Permintaan yang kedua setan kepada Allah, "Wahai Allah, izinkan saya akan menggoda anak cucu Nabi Adam." Apa jawabannya Allah? Ternyata permintaan setan ini dikabulkan. Setan diberi umur yang panjang sampai hari kiamat, tidak mati-mati, tidak meninggal-meninggal. Karena tidak mati-mati, tidak meninggal-meninggal, jumlah setan semakin banyak. Nah, ini sampai hari kiamat. Yang kedua, setan diberi izin oleh Allah untuk menggoda manusia. Akan tetapi ada syaratnya. Kalau manusia itu tidak mau digoda, tidak boleh digoda terus. Akhirnya setan mulai saat itu berusaha untuk menggoda manusia. Dimulai dari siapa? Dimulai dari Nabi Adam terlebih dahulu digoda. Ya, pada waktu itu Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak boleh memakan buah khuldi. Nah, akhirnya digoda oleh setan. Sampai akhirnya Nabi Adam sama Ibu Hawa memakan buah khuldi. Nah, itu godaan setan yang pertama, yaitu Nabi Adam. Dan seterusnya, nanti sampai hari kiamat, manusia akan digoda oleh setan. Nah, bagaimana supaya kita tidak bisa digoda oleh setan? Kita harus selalu membaca kalimat ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan, Pak, kita mengucapkan kalimat ta'awud? Kalimat ta'awud bisa dibaca pada waktu dilihat kitabnya halaman 7. Yang pertama, kalimat ta'awud dibaca pada waktu kita akan memulai membaca Al-Quran. Pada waktu kalian akan memulai membaca Al-Quran, mulailah dengan kalimat ta'awud. Mulailah dengan kalimat isti'adah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Yang kedua, yaitu ketika akan melaksanakan sholat. Begitu kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, kita ucapkan, kita baca kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar pada waktu sholat nanti tidak diganggu oleh setan. Yang ketiga, yaitu memulai berdoa dan berzikir. Pada waktu kalian mau berdoa dan berzikir, sebelum berdoa dan berzikir, mulailah dengan bacaan ta'awud atau isti'adah. Yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu. Nah, misalnya kalian melewati sebuah gua. Nah, biasanya melewati gua itu, di dalam gua itu sepi,
Nah, karena kita merasa di tempat yang seperti itu, kita baca ta'awud. Supaya apa? Supaya dilindungi oleh Allah. Yang selanjutnya, sebelum melakukan kebaikan, kita harus mengucapkan kalimat ta'awud. Nah, ketika apa Pak itu? Contohnya Pak, ketika akan berwudu. Nah, ketika akan berwudu, baca ta'awud dulu. Nah, supaya apa? Supaya tidak digoda oleh setan. Ketika akan tidur, juga ucapkan ta'awud. Baca ta'awud. Nah, itu adalah waktu-waktu kita untuk mengucapkan kalimat ta'awud. Nah, sekarang anak-anak, apa sih manfaatnya kalau kita ini membaca kalimat ta'awud? Manfaat kalau kita membaca ta'awud, yang pertama ya, melindungi diri dari segala kejahatan. Dengan kita membaca kalimat ta'awud, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Ya, itu janji Allah. Yang kedua, manfaat membaca kalimat ta'awud, yaitu menghilangkan nafsu amarah. Perlu diketahui anak-anak, orang yang marah itu berasal dari setan. Ya. Nah, setan bisa hilang ya kalau terbasuh dengan bacaan atau dengan mengucapkan kalimat ta'awud. Ya, saya ulangi. Setan bisa lari itu karena membaca ta'awud, dengar bacaan ta'awud. Ya. Makanya kalau kita mau marah, kita usahakan membaca kalimat ta'awud. Dengan bacaan ta'awud, insya Allah yang asalnya mau marah tidak jadi marah. Yang ketiga, manfaat membaca kalimat ta'awud, menimbulkan ketenangan hati. Hati kita akan tenang. Ya, kalau kita sering mengucapkan kalimat ta'awud, hati kita akan tenang, tidak gelisah. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, terhindar dari godaan setan. Sudah jelas ya, kalau kita membaca kalimat ta'awud, insya Allah setan tidak akan menggoda kita. Yang kelima, yaitu kita akan merasa aman ya. Dengan membaca kalimat ta'awud, insya Allah kita akan merasa aman karena Allah yang memberikan perlindungan. Demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.